Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, peserta acara khutbah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengertian kita berupaya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan agama dengan satu tema masyarakat madani dalam perspektif sejarah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama disebut dengan periode Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kurang lebih selama 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah periode Madinah, di mana Rasulullah berdakwah di Madinah tidak kurang atau kurang lebih 10 tahun. Secara keseluruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan proses dakwah kira-kira 23 tahun. Khudhari Bik dalam bukunya Tarikh Tasyri' beliau menulis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada periode Mekah, bahasan yang utama, materi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan penguatan akidah. Karena pada periode Mekah inilah Rasulullah berfungsi sebagai pemimpin agama.
Tetapi berbeda dengan periode Madinah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Periode Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi sekaligus di samping sebagai pemimpin agama juga Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, periode Mekah Rasulullah menata, menguatkan supaya masyarakat secara keimanan mempunyai fondasi yang amat kuat. Tetapi pada periode Madinah ini para hadirin yang dimuliakan Allah, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata menjadi pemimpin agama, tetapi bagaimana Rasulullah juga berfungsi sebagai pemimpin masyarakat, bagaimana Rasulullah mampu membangun masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah sebelum Rasulullah datang ke Madinah, Madinah tidak disebut dengan kota Madinah. Madinah sering dikenal dengan kota Yasrib. Dalam sisi bahasa ada yang berpendapat bahwa kata Yasrib berasal dari kata saroba yasribu. Makna salah satu maknanya adalah sama dengan fasada yafsidu, yaitu Yasrib adalah rusak atau kerusakan, penuh dengan chaos, karena masyarakatnya pada waktu itu selalu tidak pernah tentram, tidak pernah aman. Suku satu dengan suku yang lain selalu terjadi tawuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memimpin Madinah dalam waktu yang cukup relatif singkat 10 tahun, mampu menata masyarakat yang tadinya tidak baik, yang tadinya sering terjadi pertengkaran satu dengan yang lain, tidak taat terhadap hukum. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kota Yasrib, masyarakat Yasrib menjadi masyarakat yang berperadaban, sehingga kota Yasrib diganti namanya menjadi kota Madinah. Salah satu makna Madinah adalah dari kata tamaddun yang artinya peradaban. Madinah juga kita artikan kota. Kenapa kota? Karena masyarakat perkotaan seringkali disebut sebagai masyarakat yang mempunyai pengetahuan, yang berpendidikan lebih baik. Oleh karena itu, salah satu ciri masyarakat kota adalah bagaimana penduduknya, warganya adalah mempunyai peradaban. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat 10 tahun, Rasulullah mampu menata masyarakat Yasrib menjadi masyarakat yang berperadaban. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kiat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu yang cukup relatif singkat mampu membawa masyarakat Yasrib menjadi masyarakat yang berperadaban? Profesor Ahmad Soekarja dalam salah satu hasil disertasinya merumuskan paling tidak ada 3 hal yang pokok yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam menata masyarakat Madinah. Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, para hadirin yang dimuliakan Allah. Masjid sebagai tempat peradaban. Masjid dijadikan sarana untuk membangun generasi ke depan menjadi generasi yang berpendidikan, yang mempunyai ketaatan yang tinggi. Itulah masjid. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Quba, lalu membangun Masjid Madinah yang sekarang ini sedang rame-ramenya. Masjid tidak hanya sekedar sebagai
tempat ibadah sholat, tetapi di masjid itulah mampu melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Dari masjid itulah lahir peradaban-peradaban yang sangat kuat. Karena apa? Islam hebat. Salah satunya adalah karena peradabannya yang sungguh luar biasa. Namun sayangnya para hadirin yang dimuliakan Allah, peradaban yang begitu hebat yang dialami oleh orang-orang kaum muslimin ini sering dirusak hanya untuk kepentingan politik sesaat yang kadang-kadang bisa jadi merusak tatanan masyarakat yang berperadaban. Oleh karena itulah mari kita sambut festival Maulid yang dilakukan oleh Jakarta Islamic Center ini dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban kota Jakarta sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas, baik cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual maupun cerdas secara emosional. Inilah yang kita harapkan para hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua para hadirin yang dimuliakan Allah, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah selalu meningkatkan ukhuwah persaudaraan di antara umat Islam. Insya Allah kalau umat Islam ini ukhuwahnya bagus, ke depan akan menjadi bagus. Yang nomor 3 para hadirin yang dimuliakan Allah, konsep yang nomor 3 menurut Ahmad Sukarja, bagaimana melakukan komunikasi dengan orang yang berbeda agama, sehingga sering disebut dengan piagam Madinah. Salah satu isi dari piagam Madinah adalah innahum ummatun wahidah. Mereka adalah masyarakat yang satu. Satu dengan yang lain harus bekerja sama sehingga bisa membangun kota Madinah, kota yang berperadaban. Itulah barangkali khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة